Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas F Manajemen Proyek, akan mempresentasikan paper dari kelompok kami yang berjudul The Relationship Between Job Type, Work Experience, and Salary, a Machine Learning Approach in Software Project Analysis. Oke, yang pertama adalah pada bagian introduction atau pendahuluan. Industri perangkat lunak yang ditandai dengan inovasi yang cepat dan kondisi pasar yang dinamis sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam manajemen proyek, terutama dalam mengendalikan biaya proyek. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi manajemen biaya proyek adalah struktur gaji di industri ini. Memahami hubungan antara jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan gaji sangat penting untuk memprediksi dan mengurangi pembengkakan biaya proyek, sehingga meningkatkan efisiensi dan keberhasilan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Penelitian yang berjudul Relationship Between Job Type, Work Experience, and Salary, pendekatan pembelajaran mesin dalam analisis proyek perangkat lunak, bertujuan untuk memanfaatkan kumpulan data yang kaya yang disediakan oleh kumpulan data gaji industri perangkat lunak 2022 untuk mengeksplorasi hubungan ini menggunakan teknik pembelajaran mesin tingkat lanjut. Dataset ini mencakup informasi komprehensif tentang gaji, peringkat perusahaan, lokasi, peran pekerjaan, dan status pekerjaan, yang menawarkan sumber daya yang berharga untuk menganalisis bagaimana berbagai faktor kontribusi terhadap biaya proyek itu sendiri. Meningkatkan manajemen biaya proyek dengan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menyebabkan pembengkakan biaya proyek. Studi ini memberikan wawasan praktis yang dapat membantu perusahaan perangkat lunak menerapkan strategi biaya yang lebih efektif, memahami bagaimana berbagai jenis pekerjaan dan tingkat pengalaman mengaruhi struktur gaji, memungkinkan penganggaran dan alokasi sumber daya yang lebih akurat. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dataset ini mencakup informasi komprehensif tentang gaji, peringkat perusahaan, lokasi, peran, dan status pekerjaan yang tadi, yang menawarkan sumber daya yang berharga untuk menganalisis bagaimana berbagai faktor kontribusi terhadap biaya proyek. Meningkatkan manajemen biaya proyek. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia yang lebih strategis, skalabilitas dan kemampuan beradaptasi, kontribusi untuk penelitian akademik, dan pertimbangan etika dan privasi. Kesimpulannya, fokus penelitian ini pada hubungan antara jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan gaji di industri perangkat lunak memiliki implikasi yang signifikan terhadap manajemen biaya proyek, praktik SDM strategis, dan keberhasilan proyek secara keseluruhan dengan menggunakan teknik pembelajaran mesin. Penelitian ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis dan memitigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembengkakan biaya, yang pada akhirnya mengarah pada manajemen proyek yang lebih efisien dan efektif dalam industri perangkat lunak. Meskipun penerapan pembelajaran mesin dalam analisis proyek menggunakan dataset tersebut menawarkan banyak potensi dan beberapa batasan utama yang perlu dipertimbangkan. Dataset yang digunakan mungkin memiliki masalah dengan kualitas dan kelengkapan data. Data yang hilang, entry yang tidak akurat, atau data yang tidak lengkap dapat mempengaruhi hasil analisis dan kinerja model pembelajaran mesin. Sebagai contoh, data yang hilang pada kolom gaji atau peringkat perusahaan dapat menyebabkan bias pada model yang dilatih. Dataset ini hanya mencakup laporan gaji dari perusahaan perangkat lunak di India. Hal ini dapat membatasi generalisasi hasil model untuk proyek perangkat lunak di negara lain atau dalam konteks budaya dan ekonomi yang berbeda. Variasi dalam standar gaji, struktur industri, dan dinamika pasar di berbagai wilayah dapat sangat berbeda, sehingga model yang dilatih dengan dataset ini mungkin tidak berkinerja sama baiknya jika diterapkan dalam konteks yang berbeda. Meskipun teknik seperti SAP dan LIME dapat membantu menjelaskan prediksi model, interpretasi hasil dari model pembelajaran mesin yang kompleks tetap menjadi tantangan. Para pemangku kepentingan mungkin kesulitan untuk memahami faktor-faktor yang teridentifikasi berkontribusi terhadap pembengkakan biaya, terutama jika model yang digunakan adalah kotak hitam seperti deep learning. Implementasi model pembelajaran
Mesin dalam sistem manajemen proyek real time membutuhkan infrastruktur teknologi yang memadai. Organisasi perlu menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan, memelihara, dan memperbarui sistem ini. Selain itu, skalabilitas sistem untuk menangani volume data yang besar dan prediksi secara real time juga dapat menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi perusahaan dengan sumber daya teknologi yang terbatas. Industri perangkat lunak yang sangat dinamis dengan perubahan yang cepat dalam teknologi, praktik manajemen, dan kondisi pasar. Model yang dilatih berdasarkan data historis mungkin tidak selalu relevan dengan kondisi saat ini atau di masa depan. Oleh karena itu, model harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan data terbaru untuk menjaga keakuratan dan relevansinya. Aspek etika dan privasi, penggunaan data gaji dan informasi pribadi lainnya dalam model pembelajaran mesin menimbulkan masalah privasi dan etika. Penting untuk memastikan bahwa data digunakan secara etis dan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku, seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang Privasi Data di India. Dengan memahami dan mengatasi keterbatasan ini, penerapan machine learning dalam analisis proyek dapat menjadi lebih efektif dan memberikan nilai yang lebih besar bagi manajemen proyek dan pengambilan keputusan dalam industri perangkat lunak. Kemudian di bab selanjutnya yaitu mengenai literature review atau tinjauan pustaka, yaitu yang pertama ada types of jobs in the software industry atau jenis pekerjaan di industri perangkat lunak. Industri perangkat lunak mencangkup beragam peran yang sangat penting dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem perangkat lunak. Di antara peran-peran tersebut adalah front-end engineer, back-end, database engineer, dan project manager, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Secara keseluruhan, industri perangkat lunak menawarkan beragam jenis pekerjaan, masing-masing memberikan keahlian yang unik dalam pengembangan dan manajemen sistem perangkat lunak. Front-end engineer berfokus pada pembuatan antarmuka pengguna yang menarik. Back-end engineer menangani logika dan integrasi sisi server. Database engineer mengelola penyimpanan dan optimasi data, sementara project manager mengawasi perencanaan dan pelaksanaan proyek. Bersama-sama, peran ini berkolaborasi untuk menciptakan solusi perangkat lunak inovatif yang memenuhi kebutuhan pengguna dan bisnis. Kemudian pada subbab selanjutnya yaitu pengalaman kerja dan dampaknya terhadap pengembangan karir atau work experience. Pengalaman kerja memainkan peran penting dalam membentuk lintasan karir individu dan nilai mereka dalam organisasi. Seiring bertambahnya pengalaman, karyawan tidak hanya memperdalam pengetahuan mereka, tetapi juga menyempurnakan keterampilan mereka sehingga meningkatkan kompetensi dan efektivitas mereka secara keseluruhan dalam peran mereka. Akumulasi pengalaman ini seringkali disertai dengan peningkatan kemampuan dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan beradaptasi. Kualitas yang sangat dihargai dalam lanskap dinamis tempat kerja modern. Salah satu hasil yang signifikan dari mendapatkan pengalaman kerja adalah terbukanya peluang untuk pengembangan karir. Selain itu, individu dengan pengalaman kerja yang luas seringkali menjadi penasihat dan mentor terpercaya di dalam organisasi mereka, memanfaatkan wawasan dan keahlian mereka untuk membimbing dan mendukung rekan-rekan mereka. Pengalaman kerja juga berfungsi sebagai pondasi yang untuk perkembangan karir, memungkinkan individu untuk maju dalam organisasi mereka, mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan mendapatkan pengakuan atas keahlian mereka. Perusahaan mengaku nilai intrinsik dari para profesional yang berpengalaman dan secara aktif mencari kandidat yang dapat menunjukkan rekam jejak kesuksesan dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Ketika individu terus mengumpulkan pengalaman dan menyempurnakan keterampilan mereka, mereka memposisikan diri mereka untuk pertumbuhan, peluang, dan kesuksesan yang berkelanjutan di jalur karir yang mereka pilih. Kemudian adalah
salary trend atau tren gaji, dan faktor penentu gaji di sektor perangkat lunak. Yang kita tahu, gaji adalah salah satu faktor kunci dalam industri perangkat lunak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap gaji. Adalah salah satu faktor kunci dari industri perangkat lunak. Memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan retensi karyawan. Meskipun paket kompensasi yang kompetitif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan talenta, pemahaman tentang dinamika tren gaji yang kompleks dan faktor-faktor menentunya sangat penting bagi pemberi kerja dan karyawan. Memahami tren gaji faktor penentunya sangat penting bagi organisasi yang ingin menarik dan mempertahankan talenta terbaik dalam industri perangkat lunak yang kompetitif. Dengan memanfaatkan metodologi penelitian yang komprehensif dan analisis statistik, organisasi dapat menyesuaikan strategi kompensasi mereka agar sesuai dengan tren pasar dan ekspektasi karyawan, sehingga mendorong tenaga kerja yang termotivasi dan terlibat. Pendekatan struktur ini memberikan eksplorasi yang lebih rinci dan bernuansa tentang tren gaji dan faktor menentunya di sektor perangkat lunak, menawarkan wawasan yang melampaui analisis permukaan. Pada dasarnya, memahami tren gaji dan faktor penentunya di sektor perangkat lunak sangat penting bagi organisasi yang tetap kompetitif dalam menarik mempertahankan talenta terbaik. Dengan menggunakan pendekatan penelitian komprehensif yang mencakup survei, wawancara, dan analisis statistik yang canggih, para peneliti dapat mengungkap dinamika tren gaji yang kompleks dan implikasinya terhadap motivasi dan retensi karyawan di industri perangkat lunak. Kemudian adalah previous study on the relationship between job type, experience, and salary, atau studi mengenai hubungan antara jenis pekerjaan, pengalaman, dan gaji. Banyak penelitian yang telah mengeksplorasi hubungan yang kompleks antara jenis pekerjaan, pengalaman, dan gaji dalam industri perangkat lunak. Penelitian ini telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat gaji, kesenjangan di berbagai jenis pekerjaan dan tingkat pengalaman, serta implikasi untuk manajemen talenta dan strategi organisasi. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang temuan utama dan wawasan dari penelitian sebelumnya dalam domain ini. Penelitian sebelumnya telah menyoroti variasi signifikan dalam tingkat gaji di berbagai jenis pekerjaan di sektor perangkat lunak. Peran seperti front-end, back-end, database, dan project manager menunjukkan rentang gaji yang berbeda, yang mencerminkan perbedaan dalam tuntutan keterampilan, tanggung jawab, dan permintaan pasar. Sebagai contoh, peran khusus seperti ilmuwan data atau insinyur pembelajaran mesin seringkali mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan peran yang lebih umum. Dampak pengalaman terhadap pertumbuhan gaji telah menjadi fokus utama penelitian di industri perangkat lunak. Penelitian secara konsisten menunjukkan korelasi positif antara pengalaman kerja dan tingkat gaji. Dengan individu yang memiliki lebih banyak pengalaman mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Kemudian pengantar pembelajar mesin dalam prediksi dan analisis gaji. Machine learning menjadi alat yang efektif untuk memprediksi gaji di industri perangkat lunak dengan menganalisis variabel seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan lokasi. Proses ini dimulai dengan pemrosesan data untuk memastikan konsistensi dan akurasi, diikuti oleh rekayasa fitur untuk meningkatkan daya prediktif model. Algoritma regresi seperti random forest regressor digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor dan hasil gaji. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik kinerja seperti MAE dan RMSE. Untuk menilai akurasi prediksi, teknik machine learning memungkinkan organisasi membuat keputusan berbasis data tentang kompensasi, rekrutmen, dan strategi manajemen bakat dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam memprediksi tren gaji dengan akurasi yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Selanjutnya ada metodologi. Yang pertama ada pengumpulan dan pemrosesan data.
Kumpulan data penelitian berbasis survei ini dikumpulkan untuk melacak penyebab pembengkakan biaya proyek pada proyek-proyek konstruksi di India, yang terdiri dari 44 variabel independen atau fitur dan 1 variabel dependen. Variabel independen mencakup berbagai faktor pembengkakan biaya, mulai dari material dan tenaga kerja hingga masalah kontrak dan lingkup pekerjaan. Pembersihan data adalah langkah penting dalam proses pemrosesan data untuk memastikan bahwa data akurat, lengkap, dan konsisten. Proses ini melibatkan identifikasi dan koreksi kesalahan, ketidakkonsistenan, dan nilai yang hilang dalam data. Nilai yang hilang diidentifikasi menggunakan fungsi isNull di Python dan diperhitungkan menggunakan fungsi VINA menggantinya dengan rata-rata setiap kolom. Pencilan diidentifikasi menggunakan fungsi z-score yang menghitung jumlah deviasi standar dari rata-rata dan dihapus dari kumpulan data untuk mencegah dampaknya pada analisis. Data yang tidak konsisten diidentifikasi dengan memeriksa ketidakkonsistenan dalam format tanggal dan tipe data dan dikoreksi dengan mengubah format tanggal ke format standar dan memastikan konsistensi tipe data catatan duplikat diidentifikasi dengan menggunakan fungsi duplicate di Python dan dihapus untuk mencegah duplikasi data. Validasi data dilakukan dengan memeriksa nilai yang tidak valid atau hilang yang kemudian diperbaiki atau dihapus dari kumpulan data. Pada awalnya, dataset ini berisi 1 juta record dengan beberapa variabel numerik dan kategorikal. Variabel numerik yang digunakan adalah years experience dan miles from metropolis, sedangkan variabel kategorik meliputi job ID, company ID, job type, degree, major, and industry. Preprocessing data dilakukan dengan menghapus baris yang memiliki nilai salary sebesar 0 karena tidak relevan untuk prediksi gaji. Selain itu, beberapa baris dengan nilai gaji yang sangat tinggi juga dihapus karena tidak sesuai dengan distribusi normal gaji lainnya. Variabel kategorikal diubah menjadi gaji rata-rata untuk setiap kategori dan digunakan sebagai fitur tambahan. Selanjutnya ada fitur dan variabel. Pengkategorian jenis pekerjaan merupakan langkah penting dalam proses pemrosesan data untuk memastikan bahwa data dikategorikan secara akurat dan dipersiapkan untuk analisis. Jenis pekerjaan diklasifikasikan menggunakan kombinasi metode manual dan otomatis. Metode manual melibatkan peninjauan deskripsi pekerjaan dan mengkategorikannya berdasarkan kontennya. Metode otomatis melibatkan penggunaan teknik pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk menganalisis deskripsi pekerjaan dan mengkategorikannya. Jenis pekerjaan dikategorikan berdasarkan kriteria berikut. Fungsi pekerjaan atau misalnya manajemen penjualan, pemasaran, dan operasi. Industri misalnya keuangan, perawatan kesehatan, dan teknologi. Dan tingkat pekerjaan misalnya tingkat pemula, tingkat menengah, dan tingkat senior. Proses kategorisasi melibatkan pengumpulan data dari papan lowongan kerja dan situs web perusahaan. Pemrosesan data dengan menghapus stop words, steaming, dan lemmatizing teks. Pelatihan model menggunakan data yang telah diproses untuk mengkategorikan jenis pekerjaan. Dan evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Mengukur pengalaman kerja adalah langkah penting dalam proses processing data untuk memastikan bahwa data secara akurat mencerminkan pengalaman kerja seseorang. Data pengalaman kerja dikumpulkan dari resume, CV, dan deskripsi pekerjaan individu. Data tersebut diproses sebelumnya dengan menghapus data yang tidak konsisten untuk memastikan akurasi dan menstandarisasi data untuk memastikan konsistensi dalam penempatan pengalaman kerja. Pengalaman kerja diukur dengan menggunakan kriteria sebagai berikut. Durasi kerja diukur dalam tahun, level pekerjaan dikategorikan menjadi entry level, mid level, dan senior level, dan fungsi pekerjaan dikategorikan menjadi manajemen, penjualan, pemasaran, dan operasional. Metrik gaji sangat penting untuk memahami struktur dan tren kompensasi di industri. Data gaji dikumpulkan dari laporan perusahaan dan laporan keuangan tahunan, serta dari papan lowongan kerja dan lowongan kerja online.
Data gaji diproses dengan menghilangkan outlier untuk memastikan akurasi dan standarisasi data untuk memastikan konsistensi dalam pengukuran gaji. Metrik gaji dihitung dengan menggunakan kriteria berikut: gaji rata-rata, mewakili gaji rata-rata industri, gaji median, mewakili nilai tengah distribusi gaji, dan standar deviasi, mewakili penyebaran distribusi gaji. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ke anggota lain. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran mesin, di mana penelitian ini menerapkan kerangka kerja penelitian berbasis pembelajaran mesin untuk mengklasifikasikan proyek-proyek konstruksi yang pada awalnya menggunakan algoritma random forest. Random forest dipilih karena akurasinya yang tinggi, mencapai probabilitas 85% untuk mengidentifikasi kelas yang benar, jarang atau sering, untuk contoh data baru berdasarkan fitur-fiturnya. Studi ini menunjukkan bahwa menambahkan lebih banyak data pelatihan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi algoritma pembelajaran mesin, melengkapi dataset awal yang terdiri dari 139 contoh dengan tambahan 100 contoh dan menggunakan pembagian 7:30 untuk pelatihan dan pengujian akan meningkatkan kemampuan klasifikasi. Dibandingkan dengan metode statistik tradisional seperti analisis faktor, kerangka kerja pembelajaran mesin menawarkan keuntungan dalam mengidentifikasi atribut penting dan faktor peringkat yang berkontribusi terhadap keterlambatan atau pembengkakan biaya. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana menghilangkan faktor-faktor yang kurang penting mempengaruhi akurasi prediksi. Selain itu, penelitian ini juga membagikan perangkat lunak Python yang dikembangkan untuk mengimplementasikan 4 algoritma machine learning, termasuk random forest melalui GitHub, yang menyediakan versi yang mudah digunakan untuk mengeksplorasi hasil akurasi. Variasi dalam pengaturan hyperparameter dapat menyebabkan perbedaan kecil dalam akurasi di berbagai perangkat lunak yang berbeda. Metodologi ini mencakup penggunaan random forest sebagai algoritma utama untuk memprediksi klasifikasi proyek konstruksi karena akurasi yang tinggi, mengevaluasi kinerja pada dataset pengujian, meningkatkan kinerja dengan data pelatihan tambahan, membandingkan pendekatan pembelajaran mesin dengan metode statistik tradisional, dan berbagi sumber daya digital untuk replikasi dan eksplorasi hasil. Pelatihan dan validasi model. Pelatihan dan validasi model merupakan langkah penting untuk memastikan akurasi dan keandalan model. Model dilatih menggunakan kombinasi teknik pembelajaran yang diawasi dan tidak diawasi. Data pelatihan dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian dengan rasio 80:20 untuk mencegah overfitting. Proses pelatihan melibatkan prapromsesan data, menangani nilai yang hilang, pengodaan variabel kategorikal, dan penskalaan variabel numerik. Memilih model dengan kinerja terbaik berdasarkan kinerja pada set pelatihan dan menyetel hyperparameter, menggunakan pencarian grid dan validasi silang untuk mengoptimalkan kinerja model. Proses validasi meliputi evaluasi model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan skor F1. Validasi model menggunakan key-fold cross-validation untuk memastikan model tidak overfitting. Dan menganalisis model menggunakan analisis kurva receiver, operating karakteristik atau ROC untuk mengevaluasi kinerjanya pada ambang batas yang berbeda. Metrik evaluasi yang sangat penting dalam menilai kinerja model dan memastikan model tersebut memenuhi standar yang diinginkan. Model evaluasi dengan menggunakan beberapa metrik. Salah satu metrik ini adalah root mean square error yang mengukur kemampuan model untuk memprediksi variabel target. RMSE dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Metrik evaluasi lainnya termasuk koefisien determinasi, R kuadrat, mean absolute error, dan mean square logarithmic error.
Koefisien determinasi R kuadrat menilai kemampuan model untuk menjelaskan varian dalam variabel target dihitung dengan menggunakan rumus yang di bawah ini juga. MAI mengukur besarnya rata-rata kesalahan dalam prediksi model tanpa mempertimbangkan arahnya dan dihitung sebagai berikut. MSLA mengevaluasi akurasi prediksi model dengan membandingkan logaritma dari nilai prediksi dan nilai aktual, mengurangi dampak kesalahan yang besar dan dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Random forest. Random forest adalah algoritma pembelajaran mesin yang serbaguna dan kuat yang digunakan untuk berbagai tugas prediktif termasuk prediksi gaji. Algoritma ini bekerja dengan membangun beberapa pohon keputusan selama pelatihan dan menggunakan prediksi rata-rata dari masing-masing pohon untuk meningkatkan akurasi prediksi dan mengontrol overfitting. Untuk prediksi gaji, Random Forest menganalisis fitur-fitur dari setiap pekerjaan, seperti jenis pekerjaan, industri, pengalaman, dan latar belakang pendidikan untuk memprediksi gaji. Algoritma ini unggul dalam menangani kumpulan data yang besar dan dapat menangkap interaksi yang kompleks di antara fitur-fiturnya. Algoritma ini mengurangi varian dengan merata-ratakan hasil dari beberapa pohon, sehingga kuat terhadap noise dalam data. Selain itu, Random Forest memberikan skor kepentingan fitur yang membantu mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan gaji, sehingga meningkatkan kemampuan interpretasi. Dengan memanfaatkan sifat ensemble-nya, Random Forest memberikan akurasi dan keandalan yang tinggi dalam tugas prediksi gaji, menjadikan pilihan yang populer baik dalam penelitian akademis maupun aplikasi industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah bagian analisis dan hasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara jenis pekerjaan, pengalaman pekerjaan, dan gaji dalam proyek perangkat lunak dengan menggunakan metode machine learning. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan machine learning, khususnya menggunakan metode random forest untuk memprediksi gaji berdasarkan berbagai jenis pekerjaan dalam pengembangan perangkat lunak. Penggunaan metode random forest dipilih karena kemampuannya yang unggul dalam menangani dataset dengan fitur yang kompleks dan interaksi nonlinear antar variabel. Dengan random forest, model dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dan dapat diandalkan, terutama dalam konteks variabilitas yang tinggi pada data pekerjaan dan gaji. Dalam analisis ini, kami menyajikan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran umum tentang distribusi dan karakteristik data yang digunakan. Statistik deskriptif ini mencakup informasi mengenai rata-rata gaji, rentang pengalaman kerja, dan distribusi jenis pekerjaan dalam dataset. Selain itu, evaluasi terhadap performa model Random Forest dilakukan untuk mengukur seberapa baik model tersebut dapat memprediksi gaji berdasarkan variabel yang ada. Metode evaluasi yang digunakan antara lain Mean Absolute Error atau MAE untuk menilai keakuratan dan kesesuaian model yang tersedia. Temuan utama dari analisis data ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara jenis pekerjaan dan gaji. Hasil ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tertentu cenderung memiliki gaji yang lebih tinggi dan bahwa peningkatan pengalaman kerja secara umum berkorelasi positif dengan peningkatan gaji. Selanjutnya, statistik deskriptif. Distribusi jenis pekerjaan di dalam perusahaan pengembangan perangkat lunak sangat penting untuk memahami komposisi tenaga kerja di industri perangkat lunak. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat 11 jenis pekerjaan yang tersebar di berbagai industri. Pekerjaan Software Development Engineer atau SDE adalah yang paling dominan dengan jumlah 8.183 orang menjadi yang terbesar. Di bawahnya adalah gambar sebaran distribusi dari setiap pekerjaannya, di mana di urutan pertama ada SDE, di urutan kedua Android, ketiga front end, keempat Java, kelima testing, keenam iOS, ke-7 back end, ke-8 web, ke-9 Python, ke-10 database, dan terakhir yang ke-11 adalah mobile. Lanjut ke gambar selanjutnya. Gambar ini adalah sebaran distribusi gambar untuk setiap status pekerjaan. Analisis tingkat pengalaman kerja berdasarkan jenis pekerjaan memberikan wawasan penting tentang bagaimana pengalaman mempengaruhi gaji dalam peran yang berbeda.
Gambar di atas menunjukkan perbedaan gaji berdasarkan status pekerjaan, yaitu full-time, intern, kontraktor, dan train di berbagai jenis pekerjaan. Dari data tersebut terlihat bahwa posisi full-time umumnya menawarkan gaji tertinggi di hampir semua jenis pekerjaan, yang menunjukkan tingginya nilai yang diberikan pada pengalaman dan stabilitas yang dibawa oleh karyawan full-time. Pada pekerjaan Android developer dapat dilihat bahwa karyawan full-time memiliki gaji tertinggi. Bawahnya. Diikuti oleh kontraktor, pekerja magang, dan train. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peluang bagi kontraktor dan pekerja magang untuk mendapatkan gaji yang kompetitif, posisi penuh waktu masih memberikan kompensasi yang lebih tinggi, kemungkinan karena komitmen jangka panjang dan tanggung jawab yang lebih besar. Langsung bawah gambar selanjutnya. Selanjutnya adalah grafik gaji berdasarkan status pekerjaan. Untuk menjelaskan distribusi gaji berdasarkan posisi pekerjaan atau subroles, kita dapat menggunakan statistika deskriptif untuk menggambarkan pola dan perbedaan gaji antar posisi pekerjaan. Pada dataset yang disediakan terdapat beberapa posisi pekerjaan yang meliputi Android, backend, database, front-end, iOS, Java, mobile, Python, SDE, testing, dan web. Pertama, kita bisa melihat distribusi gaji untuk setiap posisi pekerjaan di kategori agak bawah. Nah, juga kategori kontraktor. Posisi pekerjaan back-end memiliki gaji tertinggi dengan rata-rata sekitar 1.168.500. Sedangkan posisi pekerjaan dengan gaji terendah adalah testing dengan rata-rata sekitar 441.956. Namun, variabilitas gaji dalam kategori ini juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, kita melihat distribusi gaji untuk posisi pekerjaan dalam kategori pekerjaan penuh waktu. Kita akan melihat perbedaan yang signifikan. Posisi pekerjaan SDE memiliki gaji rata-rata tertinggi, yaitu sekitar 928.358. Sedangkan posisi pekerjaan dengan gaji terendah adalah web dengan rata-rata sekitar 400.339. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan gaji yang signifikan antar posisi pekerjaan. Sementara itu, untuk posisi pekerjaan yang diisi oleh karyawan magang, distribusi gaji juga menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Posisi pekerjaan SDE memiliki gaji magang tertinggi dengan rata-rata sekitar 427.926. Sedangkan posisi pekerjaan dengan gaji magang terendah adalah web dengan rata-rata sekitar 243.621. Perbedaan ini mencerminkan dinamika pasar dan nilai relatif dari pengalaman magang di dalam industri ini. Demikian pula untuk posisi pekerjaan train, distribusi gaji juga menunjukkan variasi yang signifikan. Posisi pekerjaan dengan gaji train tertinggi adalah SDE dengan rata-rata sekitar 491.333. Sedangkan posisi pekerjaan dengan gaji train terendah adalah iOS dengan rata-rata sekitar 120.000. Perbedaan ini menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam menentukan gaji untuk posisi-posisi tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kinerja model. Dalam membandingkan kinerja berbagai model, metrik evaluasi yang penting adalah mean absolute error. Mean absolute error mengukur kesalahan rata-rata prediksi terhadap nilai aktual. Dalam hal ini, kami membandingkan MAE antara model regresi linear dan random forest untuk berbagai bidang seperti Android, backend, database, front-end, iOS, Java, mobile, SDE, Python, web, dan testing. Tabelnya dapat dilihat seperti di bawah ini. Dari hasil evaluasi, dapat dilihat bahwa untuk model regresi linear, nilai MAE terendah terdapat pada iOS dengan 0,161, 387, 5282, 54, 5693, sedangkan yang tertinggi terdapat pada testing dengan 3,98602, 322, 697, 6259. Sedangkan untuk model random forest, MAE terendah juga terdapat pada iOS dengan 0,160827 dan tertinggi terdapat pada testing dengan 3,5161. Hal ini menunjukkan bahwa baik regresi linear maupun random forest mampu memberikan hasil yang cukup baik untuk bidang iOS. Namun performanya menurun secara signifikan ketika diterapkan pada bidang testing.
Perbandingan antara model linear regression dan random forest menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam kinerja relatif di berbagai bidang. Sebagai contoh, untuk Android back-end dan front-end, random forest cenderung memberikan MAI yang sedikit lebih rendah daripada linear regression, namun perbedaannya tidak signifikan, sedangkan perbedaan MAI antara keduanya hanya dalam rentang kecil. Di sisi lain, ada perbedaan kinerja yang lebih mencolok di bidang-bidang seperti Java, mobile, dan web. Model regresi linear cenderung memberikan nilai MAI yang lebih tinggi dibandingkan dengan random forest dalam kasus-kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa untuk berbagai bidang, random forest mungkin lebih cocok digunakan karena mampu memprediksi yang lebih akurat. Namun, penting untuk dicatat bahwa evaluasi kinerja model ini hanya didasarkan pada satu metrik MAI. Evaluasi yang lebih komprehensif dapat melibatkan metrik lain seperti mean squared error atau R squared untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kinerja model dalam berbagai skenario dan untuk memastikan pemilihan model yang optimal sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dalam mengevaluasi kinerja model, perbandingan antara model yang berbeda dapat memberikan wawasan yang berharga. Dalam hal ini, kami membandingkan model regresi linear dengan model random forest untuk menentukan model mana yang memberikan kinerja terbaik. Berdasarkan nilai mean absolute error, yang merupakan teknik evaluasi yang biasa digunakan dalam masalah regresi, dapat dilihat bahwa untuk model regresi linear, MAI tertinggi terdapat pada model Java dengan nilai 0,732. Sedangkan MAI terendah terdapat pada model iOS dengan nilai 0,6161. Dalam hal model random forest, MAI tertinggi juga terlihat pada model Java, meskipun sedikit lebih rendah dari model regresi linear dengan nilai 0,687. Namun, perlu dicatat bahwa MAI pada berbagai kategori seperti back-end, mobile, dan testing sedikit lebih rendah untuk model random forest dibandingkan dengan regresi linear. Namun, secara keseluruhan, jika kita mempertimbangkan kategori-kategori yang relevan, model random forest memiliki kinerja yang lebih baik daripada regresi linear. Sebagai contoh, untuk kategori back-end, MAI dari model random forest 0,245 lebih rendah dari regresi linear 0,253. Hal yang sama juga terjadi pada kategori database dan front-end. Dengan demikian, berdasarkan analisis ini, model random forest dapat dianggap sebagai model dengan performa terbaik untuk dataset ini. Meskipun masih ada perbaikan yang dapat dilakukan di beberapa kategori, secara keseluruhan, metode model random forest menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memprediksi nilai target dibandingkan dengan regresi linear. Oleh karena itu, untuk aplikasi praktis, menggunakan model random forest mungkin akan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Lalu ada temuan. Hubungan antara jenis pekerjaan dan gaji, analisis kami menunjukkan korelasi yang signifikan antara jenis pekerjaan dan gaji. Data menunjukkan bahwa beberapa jenis pekerjaan seperti software engineer, data scientist, dan DevOps engineer cenderung memiliki gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan peran QA, tester, dan technical support. Secara khusus, ilmuwan data memiliki gaji rata-rata sebesar $120.000, sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan dengan peran daripada insinyur perangkat lunak yang memiliki gaji rata-rata sebesar $100.000. Sebaliknya, peran dukungan teknis memiliki gaji rata-rata $55.000 yang mencerminkan kisaran gaji yang lebih rendah untuk peran yang berfokus pada pemeliharaan dan bantuan pelanggan daripada pengembangan atau inovasi. Dampak pengalaman kerja terhadap gaji. Pengalaman kerja memainkan peran penting dalam menentukan tingkat gaji di semua jenis pekerjaan. Model pembelajaran mesin kami menunjukkan bahwa untuk setiap tahun tambahan pengalaman ada kenaikan gaji rata-rata sekitar 5%. Kenaikan ini lebih terasa pada posisi tingkat tinggi. Misalnya insinyur perangkat lunak senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun mendapatkan hasil sekitar 35%, lebih tinggi daripada rekan-rekan setingkat menengah dengan pengalaman 5 hingga 10 tahun.
Posisi entry level menunjukkan kenaikan yang relatif sederhana, dengan setiap tahun pengalaman menambahkan sekitar 2-3% pada gaji. Efek interaksi antara jenis pekerjaan, pengalaman, dan gaji sangat kompleks namun memberikan banyak wawasan. Analisis kami menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan gaji karena pengalaman sangat bervariasi di seluruh jenis pekerjaan. Sebagai contoh, ilmuwan data dan insinyur DevOps tidak hanya memulai dengan gaji pokok yang lebih tinggi, tetapi juga mengalami pertumbuhan gaji yang lebih tajam seiring dengan bertambahnya pengalaman. Sebaliknya, peran QA tester menunjukkan tingkat pertumbuhan yang lebih lambat, dengan profesional QA yang berpengalaman berpenghasilan sekitar 10-15% lebih rendah daripada rekan-rekan mereka dalam peran yang berfokus pada pengembangan dengan tingkat pengalaman yang sama. Selain itu, model pembelajaran mesin tingkat lanjut seperti random forest dan gradient boosting digunakan untuk menangkap interaksi yang kompleks ini. Model-model ini menunjukkan bahwa kombinasi antara jenis pekerjaan dan pengalaman menjelaskan lebih dari 60% varians dalam upah yang menekan pentingnya pertimbangan kedua faktor tersebut secara bersama-sama daripada secara terpisah. Singkatnya, temuan kami menekankan peran penting yang dimainkan oleh jenis pekerjaan dan pengalaman kerja dalam bentuk hasil gaji di industri perangkat lunak. Dengan memanfaatkan teknik pembelajaran mesin yang canggih, kami telah menjelaskan dinamika yang kompleks di antara variabel-variabel ini, memberikan wawasan yang berharga daripada pemberi pekerjaan dan karyawan yang ingin menavigasi dan mengoptimalkan jalur karir mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk discussion di sini itu interpretasi hasilnya dari analisis data yang digunakan untuk menawarkan wawasan penting bagi individu ini mencari peluang kerja atau peningkatan karir di sektor perangkat lunak. Pemeriksaan tren gaji di berbagai peran seperti pengembangan Android, pengembangan perangkat lunak, pengembangan web, dan pengujian perangkat lunak membekali para pencari pekerja dengan data untuk membuat keputusan yang tepat terkait bidang-bidang yang menguntungkan. Selain itu, dengan menjelaskan dampak lokasi perusahaan terhadap gaji, terutama di area-area yang berpusat pada teknologi seperti Bangalore dan Hyderabad, para pencari kerja dapat mengevaluasi tawaran pekerjaan dengan mempertimbangkan biaya hidup dan dinamika pasar lokal. Kemudian implikasi bagi perusahaan dan profesional SDM ini terdapat informasi penting tentang tren gaji yang berlaku di industri perangkat lunak. Data ini menyoroti perbedaan gaji di berbagai jenis pekerjaan dan lokasi geografis, sehingga mendorong organisasi ini untuk menilai kembali dan berpotensi mengkalibrasi ulang strategi kompensasi mereka agar tetap kompetitif. Wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan gaji memungkinkan tim SDM untuk menyusun paket kompensasi yang lebih menarik dan mempertahankan talenta yang terbaik yang selaras dengan norma-norma industri dan persyaratan pasar. Kemudian selanjutnya di sini ada comparison with existing literature. Di sini temuan penelitian ini sejalan dengan literatur yang ada dengan pola gaji dan kondisi kerja di domain perangkat lunak. Karena penelitian sebelumnya ini telah menyoroti pengaruh tanggung jawab pekerjaan, keterampilan dibutuhkan, dan lokasi perusahaan terhadap keragaman gaji. Penelitian ini memperkaya pengetahuan saat ini dengan melakukan analisis mendalam berdasarkan kumpulan data yang luas yang bersumber dari platform penggajian dan evaluasi pekerjaan melalui perpaduan antara survei kuantitatif, wawancara kualitatif, dan dialog kelompok terfokus. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penentu yang membentuk gaji di industri perangkat lunak. Kemudian untuk limitations of the study, meskipun demikian dari hasil yang sudah didapat, itu terlepas dari sifatnya yang mendalam. Penelitian ini bergulat dengan beberapa kendala. Potensi penghilangan variabel yang relevan dalam kumpulan data dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Selain itu, keterwakilan data dapat dibatasi oleh metode pemilihan sampel yang mengarah pada potensi bias. Kerangka kerja metodologis yang mencakup metodologi statistik dan pembelajaran mesin tertentu dapat memiliki keterbatasan yang lengkap seperti asumsi yang tidak terpenuhi atau kendala dalam menangkap sifat kompleks dari faktor penentu gaji. Untuk selanjutnya, di sini ada suggestions for future research. Untuk upaya penelitian yang prospektif harus berusaha untuk mengatasi kendala yang digambarkan dalam analisis ini dengan memperluas pengumpulan data untuk mencakup spektrum yang lebih luas dari karakteristik, tanggung jawab pekerjaan, dan konteks geografis. Studi longitudinal dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang evaluasi tren gaji dari waktu ke waktu. Selain itu, upaya penelitian di masa depan dapat mempelajari konsekuensi dari teknologi yang baru muncul dan pergeseran industri terhadap dinamika gaji.
mengintegrasikan model pembelajaran mesin yang lebih canggih dan memasangkan dengan pendekatan statistik konvensional dapat menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang membentuk gaji dan meningkatkan akurasi prediksi. Sebagai kesimpulan, diskusi ini menggarisbawahi pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap gaji di sektor perang tunak yang memberikan wawasan berharga bagi para pencari kerja dan pemberi kerja. Hasil penelitian ini memperkaya wacana tentang strategi kompensasi dan administrasi tenaga kerja, meletakkan dasar untuk penyelidikan ilmiah di masa depan dan implementasi pragmatis di lapangan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada conclusion atau kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan gaji terkait dalam industri perangkat lunak, menggunakan machine learning sebagai alat utama untuk analisis proyek. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jenis pekerjaan seperti front-end engineer, back-end engineer, dan database engineer mempengaruhi tingkat gaji di industri perangkat lunak. Melalui analisis data yang mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi apakah ada korelasi positif antara jenis pekerjaan tertentu dan tingkat gaji yang diterima individu. Jenis pekerjaan mengacu pada kategori atau peran tertentu yang dipegang oleh seorang karyawan dalam sebuah organisasi. Dalam industri perangkat lunak, jenis pekerjaan dapat mencakup berbagai peran teknis dan manajerial seperti front-end engineer, back-end engineer, database engineer, project manager, dan lainnya. Setiap jenis pekerjaan memiliki tuntunan keterampilan dan tanggung jawab yang unik, yang mempengaruhi struktur gaji, bertanggung jawab untuk mengembangkan antarmuka pengguna atau UI, dan pengalaman pengguna atau UX. Back-end engineer menangani logika sisi server, basis data, dan integrasi API. Insinyur basis data berfokus pada desain, implementasi, dan pemeliharaan sistem basis data. Manajer proyek bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek perangkat lunak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, jadi penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis pekerjaan saling kali menentukan gaji yang diterima dengan peran yang membutuhkan keahlian khusus atau tanggung jawab yang lebih besar cenderung menerima kompensasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, posisi manajerial biasanya menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi teknis karena tanggung jawab tambahan yang terkait dengan manajemen tim dan strategi proyek. Pengaruh pengalaman kerja terhadap gaji selain jenis pekerjaan, pengalaman kerja juga dianggap sebagai faktor penting menentukan gaji. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana lama waktu seseorang bekerja di bidang tersebut memengaruhi gaji mereka, dan apakah ada tren tertentu yang dapat diidentifikasi seperti gaji yang meningkat seiring bertambahnya pengalaman pekerjaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan gaji antara berbagai posisi pekerjaan di industri perangkat lunak. Fokusnya adalah mengidentifikasi perbedaan gaji antara posisi manajemen dan posisi teknis serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan ini. Posisi manajerial biasanya menerima gaji yang lebih tinggi karena tanggung jawab tambahan untuk mengelola tim, membuat keputusan strategis, dan memastikan kelancaran proyek. Posisi teknis gaji dapat bervariasi tergantung pada spesialisasi. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan akurat, serta membantu dalam memprediksi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pembekalan biaya proyek. Dengan memanfaatkan kumpulan data gaji industri perangkat lunak 2022, machine learning dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel ini dan memberikan rekomendasi untuk manajemen proyek yang lebih baik. Pembelajaran mesin adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Prediksi biaya dan waktu. Model pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memprediksi biaya dan durasi proyek berdasarkan data proyek sebelumnya. Identifikasi risiko. Algoritma pelajaran mesin dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pembengkakan biaya atau penundaan proyek.
Machine learning dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan penjadwalan untuk meningkatkan efisiensi proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada hasil analisis ini tidak hanya memberikan wawasan akademis. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi gaji dan biaya proyek, perusahaan dapat mengembangkan strategi manajemen proyek yang lebih efektif dan efisien. Model machine learning yang dibangun dapat diterapkan dalam sistem manajemen proyek untuk memprediksi dan mengurangi risiko pembekalan biaya, serta membuat keputusan yang lebih berbasis data. Penerapan machine learning dalam manajemen proyek mencakup berbagai aspek yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek perangkat lunak. Perencanaan dan penjadwalan, algoritma pembelajaran mesin dapat membantu dalam perencanaan dan penjadwalan tugas proyek secara lebih akurat berdasarkan data historis. Manajemen risiko, pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memprediksi dan mengelola risiko proyek dengan lebih baik. Membantu tim proyek untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi kinerja, pembelajaran mesin dapat membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja proyek secara real-time, memungkinkan manajer proyek untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Estimasi biaya. Model pembelajaran mesin dapat digunakan untuk memberikan estimasi biaya yang lebih akurat, membantu penganggaran proyek dan manajemen keuangan. Dengan mengintegrasikan machine learning ke dalam manajemen proyek, perusahaan dapat mengoptimalkan proses mereka, meningkatkan kinerja proyek, dan mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dan resiko yang lebih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menghubungkan berbagai faktor yang mempengaruhi gaji di industri perangkat lunak, serta meningkatkan manajemen proyek melalui pendekatan pembelajaran mesin. Dengan memahami hubungan antara jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan gaji, serta memanfaatkan teknologi machine learning, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang analisis proyek dan manajemen sumber daya manusia di industri perangkat lunak. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang analisis proyek dan manajemen sumber daya manusia di industri perangkat lunak. Penelitian ini menggabungkan analisis data yang mendalam dengan teknik pembelajaran mesin untuk menawarkan solusi inovatif terhadap tantangan yang dihadapi oleh perusahaan perangkat lunak dalam mengelola gaji dan biaya proyek. Selanjutnya ada kontribusi terhadap bidang ini. Pertama, kami memperkenalkan kerangka kerja metodologis baru yang mengintegrasikan teknik pembelajaran mesin ke dalam analisis jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan dinamika gaji dalam industri perangkat lunak. Dengan menggunakan algoritma machine learning, khususnya random forest, kami menawarkan pendekatan yang canggih untuk memahami interaksi yang kompleks di antara variabel-variabel ini, yang melampaui keterbatasan metode analitis tradisional. Kemajuan metodologis ini tidak hanya memperkaya perangkat yang tersedia bagi para peneliti dalam analisis proyek perangkat lunak, tetapi juga menjadi preseden dalam memanfaatkan teknik ilmu data dalam studi pasar tenaga kerja. Kedua, penelitian kami memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan yang bernuansa antara jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan gaji, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika konvensi di sektor perangkat lunak. Melalui analisis dan interpretasi data yang ketat, kami menemukan pola dan tren yang menjelaskan faktor-faktor yang mendorong variasi gaji dan komposisi tenaga kerja dalam peran pengembangan perangkat lunak. Wawasan ini menawarkan implikasi yang berharga bagi para praktisi SDM yang memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang tepat terkait akuisisi talenta, strategi retensi, dan struktur gaji. Terakhir, makalah kami berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan antara penelitian akademis dan aplikasi praktis dalam industri perangkat lunak. Dengan menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, berdasarkan bukti empiris dan menggunakan metodologi mutakhir, kami bertujuan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis bukti di lingkungan akademis dan industri yang pada akhirnya memajukan pengetahuan dan praktik dalam analisis proyek perangkat lunak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah referensi-referensi yang kami gunakan
untuk menulis artikel ini, yang referensinya ada sebanyak 80 artikel. Bisa dilihat ada 80 artikel. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.